Selamat datang Bapak Menko dan Bapak Menteri PUPR. Mohon izin kami menjelaskan profil dari Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tujuan dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang berprestasi dan di bidang akademik dan olahraga. Rumah Susun ini menelan biaya sebesar 17,4 miliar dengan masa pelaksanaan secara MYC sejak Desember 2022 sampai dengan Desember 2023 dengan dilengkapi dengan jumlah unit 34 untuk unit standar dan 2 untuk unit difabel dengan tipe 24 sesuai dengan Rumah Susun prototipe asrama mahasiswa. Kapasitas yang disediakan adalah untuk 140 orang dengan fasilitas meubilir berupa meja belajar, kursi, lemari, 2 pintu, 1 pintu, termasuk juga tempat tidur susun dan tempat tidur tunggal. Dan kemudian Rumah Susun ini juga dilengkapi dengan area utilitas berupa taman dengan pohon-pohon peneduh, pohon buah, pohon perdu dan lain sebagainya. Di lantai dasar juga kita lengkapi dengan kantin, aula yang memenuhi persyaratan dari PBG. Untuk lantai dasar itu 50% untuk ruang terbuka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kami ucapkan yang terhormat kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono dan jajaran PUPR. Yang kami hormati Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Badan Pembina Harian UMJ, Profesor Dr. Abdul Muti MID beserta jajarannya. Yang kami hormati Wali Kota Tangerang Selatan yang juga sebagai Badan Pembina Harian UMJ, Dr. Andes Haji Benyamin Dafni beserta segenap SKPD Pemerintah Kota. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI beserta jajaran dari UMJ. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu semuanya, kita berkumpul hari ini 30 Agustus 2024 dalam rangka agenda peresmian Rusun Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi
Hadirin disilakan duduk kembali. Berikutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Julio Fikri Atmaja, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
وبركاته. Hadirin, mari kita simak bersama sambutan selamat datang oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Profesor Dr. Ma'mun Murad MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Menko PMK, Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Yang kami hormati Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, PhD. Yang kami hormati Sekum PP Muhammadiyah, yang sekaligus juga Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID. Sekjen PUPR, Bapak Muhammad Zainal Fatah. Pak Dirjen Perumahan, Insinyur Iwan Supriyanto, yang satu kampung dengan Pak Menko PMK. Kemudian Pak Setdirjen Perumahan, Bapak Insinyur Muhammad Hidayat MM. Pak Direktur Rumah Susun, Pak Aswin. Pak Wali Kota Tangerang Selatan, yang sekaligus juga menjadi anggota BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta, sekaligus juga menjadi calon wali kota kembali, Bapak Benyamin Daphni, para wakil rektor, para dekan, dan tentu saja kami menyebut ada Pak Deputi Kemenko PMK juga yang hadir, yang mewakili Kapolres Tangerang Selatan, yang mewakili Dandim, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko PMK berkat wasilahnya kepada Pak Menteri PUPR. Kemudian kami bisa mendapat bantuan rusunawa. Dan secara khusus tentu terima kasih kepada Pak Menteri PUPR, Pak Bas, nama akrabnya, yang telah memberikan bantuan rusunawa ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan ini merupakan kunjungan kali pertama Pak Bas setelah 10 tahun menjadi menteri. Kita doakan semoga Pak Bas senantiasa diberi kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kami sampaikan Pak Bas, kalau Pak Menko PMK tentu sudah tahu, Pak Sekum PP Muhammadiyah sudah tahu juga. Sedikit kami sudah jelaskan tentang UMJ. UMJ merupakan kampus Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah yang pertama kali berdiri, tepatnya tahun 1955. Jadi 10 tahun setelah Indonesia merdeka, ini kampus ini berdiri. Saat ini memiliki 10 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana dengan 56 program studi. Jadi untuk ukuran perguruan tinggi swasta itu termasuk cukup banyak, Pak Bas. Dan saat ini akreditasi UMJ sudah unggul. Karena keniscayaan logo unggul itu selalu harus ada, sedikit ria, agak pamer. Jadi bahasa lainnya Pak Bas, ini kampus bukan kampus kacangan, kira-kira begitu.
Karena bagi perguruan tinggi swasta, untuk bisa memperoleh akreditasi unggul itu harus jungkir balik luar biasa, harus memenuhi segala angka-angka kuantitatif, ya, termasuk juga hal-hal yang bersifat kualitatif. Itu semuanya harus dipenuhi, jumlah doktor berapa, jumlah guru besar berapa, jumlah lektor kepala berapa, jumlah dosen berapa, jumlah teknik berapa, dan lain sebagainya, itu senantiasa harus terpenuhi. Dan itu pun terkadang sudah unggul, dijual ke masyarakat tidak gampang juga. Beda dengan perguruan tinggi negeri, yang bisa jadi belum unggul pun karena labelnya negeri itu akan berbondong-bondong menjadi incaran masyarakat. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa ini memang ada hal yang tidak pas dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kemudian kami sampaikan juga Pak Bas, Pak Menko PMK, bahwa Rusunawa ini nantinya kalau sesuai dengan ajuan awal, mohon maaf Pak Bas, kami memang sesuai dengan gambarnya itu berjejer. Jadi Rusunawa di sini dan di sebelahnya. Saya kira Pak Bas sudah senyum berarti sudah paham maksudnya itu kan. Pak Menko PMK, nanti wasilahnya Pak Menko PMK. Kami memang menggambar dua, makanya mohon maaf kalau tadi Pak Menko dan Pak Bas masuk ke ruangan ini, masuk ke sini itu masih ada bangunan yang terlihat kumuh dan guest house itu juga masih belum dirubuhkan. Karena khawatir nanti datang Rusunawa yang kedua itu masih bisa digunakan kalau dirobohkan untuk material. Makanya kami biarkan tetap berdiri untuk menjadi saksi pembangunan Rusunawa yang pertama dan sekaligus nanti insya Allah Rusunawa yang kedua. Peruntukan dari Rusunawa ini memang secara agak eksklusif Pak Bas. Kami itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya darah sepak bola. Pendiri PSSI generasi awal Pak Suratin termasuk juga Pak Abdul Hamid itu adalah orang Muhammadiyah. Jadi kalau Pak Bas pernah mendengar PSHW itu sesungguhnya milik Muhammadiyah, tapi orang awam mungkin tidak tahu. HW itu artinya Hizbul Waton, salah satu ortom di Muhammadiyah. Dan ini darah ini terus mengalir, termasuk mengalir ke UMJ dan lebih jauh lagi mengalir ke Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Maka secara eksklusif Rusunawa yang digambarnya itu ada dua, itu memang secara eksklusif akan diperuntukkan untuk soccer boarding school. Bahasa lainnya pesantren sepak bola, yang nanti akan dihuni oleh mahasiswa. Ya, ini sebagian sudah masuk ke ruangan ini. Kemudian nanti yang rencana yang sebelah itu diperuntukkan untuk siswa SMP dan SMA. Jadi berjenjang dari mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu nanti tugasnya hanya main bola. Tentu dalam lingkup pendidikan yang formal. Untuk mahasiswa kami setiap tahunnya menyeleksi 20 pemain. Dan yang kemarin ikut seleksi seluruh Indonesia Pak Bas itu ada sekitar 300-an. Kami hanya menerima 20 dan itu beasiswa semua. Dan kita bisa melihat salah satunya saya kira kita mengenal ada namanya Muhammad Ferrari. Itu tulang punggung timnas Indonesia. Dulu pernah ada Rezaldi Hehanusa, itu mahasiswa Fakultas Ekonomi. Tapi sampai sekarang penyakitnya pemain bola belum selesai juga. Ini nanti harus ditreatment supaya bisa lebih selesai. Maka dengan memohon secara serius kepada Pak Menko PMK, nanti disampaikan ke Pak Basuki, mohon untuk yang sebelah bisa disediakan satu lagi, gitu kan. Sehingga nanti bisa maksimal penggunaannya. Ini memang lingkup nanti menjadi lingkup Rusunawa atlet. Yang perlu kami sampaikan juga Pak Bas, di lingkup perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu ada asosiasi Rusunawa.
PTMA, jadi perguruan tinggi yang sudah mempunyai rusunawa itu ada asosiasinya. Dan rusunawa kita itu ranking pertama dalam pengelolaan rusunawa. Maka sebenarnya tidak terlalu salah kalau nanti Pak Bas melalui Pak Menko PMA bisa menambah satu rusunawa lagi untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Paling akhir tentu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko PMK, kepada Pak Bas, dan tentu saja kepada Pak Dirjen yang sudah direpotkan karena bangunan ini harus berjalan agak lama. Untuk ceritanya seperti apa tidak perlu dijelaskan karena hampir semua sudah tahu, termasuk juga pejabat di PUPR itu sudah tahu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak bersama laporan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kepada Bapak Iwan Suprianto. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Muhadjir Effendi. Yang kami banggakan pula Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Kemudian yang kami banggakan Bapak Sekretaris Umum Pimpinan PP Muhammadiyah. Kemudian Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Rektor Muhammadiyah beserta seluruh jajaran, kemudian Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakili, kemudian yang saya banggakan pula rekan-rekan jajaran dari Kementerian PUPR, Pak Sekjen, ada Pak staf ahli, kemudian para direktur, kepala balai, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena rahmat karunia-Nya pada hari ini akhirnya kita bisa meresmikan rumah susun Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Dan kita juga kami jajaran PUPR juga patut bersyukur rumah susun ini bisa kita selesaikan ya Pak Rektor ya. Tadi Pak Rektor cerita lama ini bukan karena masalah konstruksi Pak Menteri, tapi memang ada drama yang sekali lagi ini seperti kata Pak Menteri, hanya dengan niat baik ya kita sama-sama bisa selesaikan ini semua. Bapak Ibu dan hadirin yang saya banggakan, Kementerian PUPR memiliki peran dalam membangun kualitas bangsa melalui pembangunan infrastruktur untuk masyarakat di seluruh pelosok tanah air, termasuk bidang perumahan. Dan kami menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya membutuhkan ruang kelas yang memadai, tetapi juga lingkungan yang mendukung bagi pengembangan diri secara menyeluruh. Salah satu pemenuhan tersebut adalah melalui penyediaan perumahan, dan pada saat ini kita menyediakan rumah susun sebagai tempat tinggal yang layak dan nyaman. Kami harapkan dengan adanya rumah susun ini, para mahasiswa dapat lebih fokus dalam menjalani kehidupan akademik mereka, sehingga semakin termotivasi untuk terus mengukir prestasi yang membanggakan. Sebagaimana dilaporkan Pak Rektor tadi, salah satu dari 26 pemain punggawa tim nasional yang akan bertanding di round ketiga ya, Piala Dunia, yaitu Muhammad Ferrari, itu juga mahasiswa di sini. Dan tadi saya lihat juga di sini juga beberapa mahasiswa berprestasi yang merupakan atlet juga. Saya pikir kaitan dengan soccer tadi memang tidak salah, apalagi ada Pak Menko PMK. Saya kenal beliau di Malang dulu sebagai rektor UMM yang sempat mensponsori ya Pak ya, Arema FC gitu ya. Jadi kalau Muhammadiyah saat ini juga fokus terhadap atlet berprestasi khususnya sepak bola, tampaknya ini memang inspirasi dari Pak Menko, ini luar biasa.
Bapak Ibu sekalian, pembangunan rumah susun ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Jadi rumah susun ini bukan hanya fasilitas hunian, tapi juga dibangun sebagai bagian dari sebuah komunitas untuk memperkuat kebersamaan, solidaritas, serta mengembangkan potensi diri di lingkungan yang mendukung. Semoga rumah susun ini menjadi tempat lahirnya ide-ide besar dan inovasi-inovasi yang akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Perumahan melalui Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa 1 telah melaksanakan pembangunan ini dari tahun 2022 hingga tahun 2023, jadi 1 tahun waktunya. Rumah ini merupakan rusun yang diperuntukkan untuk mahasiswa perguruan tinggi dan yang khususnya berprestasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tadi sudah dilaporkan tipenya 24, 3 lantai dengan total 36 unit dengan 2 tipe khusus untuk difabel sehingga dapat menampung kapasitas 140 orang. Lengkap dengan mebler dan fasilitas bersama seperti aula, ruang makan, juga telah dilengkapi dengan listrik, air bersih, dan PSU. Dan perlu kami laporkan, landscape di sini ini telah ditanami beberapa waktu yang lalu dalam rangka pembukaan rangkaian Hari Perumahan Nasional beberapa waktu yang lalu. Sebagai tambahan informasi, Bapak Menteri, kami sampaikan bahwa Kementerian PUPR saat ini telah membangun rumah susun sebanyak 2.300 tower di seluruh Indonesia, termasuk 12 tower rumah susun untuk Universitas Muhammadiyah sejak di periode 2022 hingga 2024, Pak. Jadi ada 12, baik itu di Aceh, Riau, DKI, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau dari 2016 ada 38 tower, Pak, termasuk di Papua Barat. Hadirin yang saya hormati dan berbahagia, kami berharap rumah susun yang telah dibangun ini dengan sebaik mungkin dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dikelola sebaik-baiknya. Demikian juga ini bagi para mahasiswa, saya menitipkan bahwa bangunan dan fasilitasnya ini untuk Anda rawat sebaik mungkin, sebagaimana Anda merawat rumah Anda sendiri. Dan untuk hidup bersama dengan toleransi tinggi antar sesama penghuni rumah susun. Demikian laporan dari saya. Semoga kiranya Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi semua usaha yang kita lakukan. Dan semoga rumah susun ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mohon perkenan pada saatnya nanti Bapak Menteri PMK untuk dapat menandatangani prasasti peresmian sekaligus meresmikan rumah susun ini. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan pantun. Eloknya pagi burung berkicau, di taman kampus bunga berseri. Rumah susun 3 lantai tampak megah, tempat tinggal mahasiswa berprestasi. Pagi cerah awan berarak, di kampus hijau angin berlari. 36 unit siap huni. Semoga peresmian hari ini penuh arti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kini kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, sekaligus meresmikan Rumah Susun Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhajir Effendi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Yang terhormat dan kita banggakan Bapak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono,
Kalau saya manggil beliau ini Kiai Hadi Mulyono, Kiai Basuki Hadi Mulyono. Pak Sekum, Pak Mukti, Pak Rektor dan seluruh jajaran, Pak Sekjen, Kementerian PUPR, ada Pak Dirjen Perumahan dan seluruh jajaran, ada Deputi Kemenko PMK, Pak Warsito, Bapak Wali Kota Tangerang Selatan yang sekaligus juga anggota BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan para dosen, ibu sekalian yang berbahagia. Saya kesini ini mengantar Pak Bas. Jadi nanti saya mohon dengan hormat lagi sangat Pak Bas memberikan sambutan. Sekaligus kuliah umum tentang IKN. Jadi saya kira orang yang paling bisa menerjemahkan gagasan Pak Presiden, Pak Jokowi, itu adalah beliau. Saya menganggap beliau adalah menteri terbaik dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bas yang telah memberikan banyak bantuan kepada Muhammadiyah. Gitu ya. Tadi Pak Dirjen sudah melaporkan ada 36 ya. 30 ya. Tapi saya sudah pernah minta data dari Pak Sekjen. Karena Pak Haidar minta. Coba sih Pak Haidar kalau manggil saya Pak Haji, dong yang dibantu Pak Bas itu sudah berapa untuk berapa Pak Sekjen semua? Pak Sekjen. Kalau nggak salah sekitar 70 ya, 70. Jadi bangunan yang dari PUPR termasuk Rusunawa, kemudian ada macam-macam bentuknya, itu selama kepemimpinan Pak Bas itu sekitar 70. Pak Sekjen yang tahu tuh angkanya. Karena tidak hanya Rusunawa yang beliau bantu, ada jembatan, kemudian berapa? Saya nggak dengar. Pokoknya banyak lah, pokoknya hampir 100 lah itu. Tepuk tangan untuk Pak Bas. Dan ini insya Allah adalah merupakan amal jariah kubro beliau yang beliau tanamkan melalui Muhammadiyah. Dan beliau sangat entengan karena beliau tahu betul bahwa kalau bantuan diberikan kepada Muhammadiyah itu pasti bermanfaat. Kalau istilah Jawanya temonjo. Gitu. Tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan rencana pemanfaatan ini. Jadi kalau tidak salah ada sekitar 78 bantuan selama Pak Bas memimpin di Kementerian PUPR. Termasuk saya harus mengucapkan terima kasih karena untuk terakhir itu beliau juga memberikan bantuan jalan lingkungan Pondok Pesantren Bogor. Yang itu di bawah binaan Universitas Muhammadiyah Jakarta juga Pak Bas. Jadi jalannya sekitar hampir 1 kilo untuk lingkungan 700 meter di Pondok Pesantren Hadi Jarna Beki Bagus Hadi Kusumo, itu juga yang terakhir dari bantuan beliau. Pak Bas ini di samping Bapak Infrastruktur, sekaligus juga Bapak IKN. Jadi IKN itu adalah karya besar beliau menerjemahkan gagasan dari Pak Presiden Jokowi. Dan di balik itu sebetulnya memang ada mimpi-mimpi besar yang harus kita bangun ke depan untuk membawa Indonesia yang lebih adil, yang lebih merata, yang lebih maju ke depan dengan cara menggeser epicentrum pengambilan kebijakan yang selama ini agak condong ke barat, itu kalau bisa diseret ke yang lebih tengah. Sehingga dengan itu maka ibarat kita meneteskan air kopi di sebuah kain, itu nanti kalau netes itu memang di tengah itu yang hitam, tapi nanti akan menciptakan bulatan bayang-bayang warna yang merata. Ya sama dengan ketika Jakarta ini dijadikan pusat untuk mengambil keputusan, ya sekitar Jakarta itu pasti yang paling menghitam. Tetapi akibatnya karena Jakarta ini tidak berada di tengah, maka yang timur terutama tidak kebagian. Karena itu kalau kemarin digeser,
ke Kaltim, Kalimantan Timur, maka insya Allah ketidakmerataan atau segregasi pembangunan, segregasi perkembangan Indonesia itu akan bisa teratasi. Jadi itu Pak Presiden selalu menyampaikan IKN itu bukan sekedar mindah ibu kota secara fisik, tapi sebetulnya juga ada gagasan besar di balik itu, yaitu bagaimana supaya dari Jakarta sentris, dari Jawa sentris, Indonesia itu berubah menjadi Indonesia sentris. Karena itu namanya ibu kotanya tidak mengambil nama asal dari tempat di mana itu ibu kota didirikan, tapi nama baru sama sekali, Ibu Kota Nusantara, walaupun itu tempatnya adalah di PPU dan Kutai Kertanegara dan Kaltim. Kemudian juga betul-betul itu adalah tidak ada bangunan sama sekali sebelum dibangun sebagai ibu kota ini. Jadi itu adalah memang sebuah sangat orisinil, dan semua itu tidak lepas dari peranan dan andil besar dari Pak Basuki Hadi Mulyono PhD yang hadir sekarang ini. Tepuk tangan untuk Pak Hadi. Sekali lagi saya mengantar beliau karena beliau takut kalau masuk di kampus Muhammadiyah, walaupun sudah puluhan rusunawa dibangun di kampus Muhammadiyah, tapi beliau minta diantar. Jadi karena itu saya akhiri, saya mengantar, dan nanti saya mohon yang meresmikan juga Menteri PUPR, bukan saya. Saya mohon keikhlasannya Pak Bas untuk meresmikan rusunawa ini, gitu. Karena ini, dan ini luar biasa, jujur aja, saya dengan beliau ini bolos ini demi UMJ. Ya. Karena bersamaan jam ini sebetulnya Bapak Presiden mendapatkan penghargaan dari FAO. Ya. Karena Indonesia mampu, penghargaannya karena Indonesia mampu melaksanakan kebijakan ketahanan pangan. Kita tahu bahwa sekarang dunia ini mengalami krisis pangan yang luar biasa, dan alhamdulillah Indonesia dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta itu lolos dari kelaparan, lolos dari kemiskinan, terutama dari sisi sektor pangan. Dan hari ini, jam ini juga beliau mendapatkan penghargaan, dan kami demi mengantar Pak Bas ke UMJ, saya mengantar beliau. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Bas, mohon keikhlasannya untuk meresmikan sekaligus nanti membuka rusunawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin akan kita simak bersama sambutan oleh Bapak Men PUPR, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh yang kami cintai dan saya sangat hormati, saya banggakan, Pak Mufti, Assalamualaikum, Pak Rektor, Pak Wali Kota Tangerang Selatan, rekan-rekan saya di Kementerian PUPR yang saya cintai dan banggakan. Apa yang disampaikan beliau itu terlalu exaggerated gitu ya. Karena semua itu kami lakukan memang karena perintah beliau, perintah Presiden, dan tugas saya untuk melaksanakannya. Kami lebih semangat lagi kemarin karena kami dapat tausiah dari Ustadz Dasat Latif. Karena waktu raker juga kami undang beliau untuk memberikan tausiah. Jadi siapapun yang terlibat di dalam pembangunan infrastruktur yang bermanfaat ke masyarakat, itulah amal jariahnya. Jadi saya sampaikan pada rekan-rekan sekalian, ikhlaskan semuanya untuk membangun, apalagi untuk pendidikan. Yang kami, pamrih kami hanya nempel pahalanya saja, Pak. Itu yang saya niatkan. Sehingga teman-teman juga saya ajak untuk mengikhlaskan semua bantuan. Makanya kalau ada yang nggak baik, bangunnya kawasannya kurang baik, saya bilang, kamu ini bantu nggak ikhlas kayak gini nih, gitu kan. Jadi semua harus kita ikhlaskan betul, membantu ya sampai tenan. Tidak hanya bangunannya tapi juga kawasannya. Makanya kalau ada tanaman yang, misalnya nanam aja kan saya bilang, tornya hanya satu, nggak bisa saya patahkan atau saya cabut. Jadi harus besar. Jangan yang 5 ngewunan kita cabut di kabeh gitu kan. Jadi itu intinya. Jadi saya, Ibu Bapak sekalian,
Ini semua yang kami lakukan adalah atas arahan dan perintah dari Bapak, tadi istilahnya wasilah ya, dari Pak Menko PMK ini. Dan beliau, saya sangat nggak tahu, hati saya menyampaikan dengan beliau itu, saya pasti akan patuh dengan beliau. Gitu. Kemudian yang tadi yang di Pak Rektor untuk membangun yang kedua, saya bilang beliau nggak usah dibilang, nanti saya tindak lanjuti gitu kan. Cuman beliau bilang, Pak Bas yang ngomong gitu, harus ngomong gitu. Ya sudah, sekarang saya ngomong, nanti saya minta Pak Dirjen, kalau memang ada sisa anggaran yang belum dialokasikan, mulaikan dengan tahun ini juga kita lakukan. Ya. Ini semua untuk pendidikan, jadi saya kira pasti nggak akan muspro, pasti akan mengalir terus pahalanya. Saya bilang untuk beliau aja, bukan buat saya sudah mungkin, tapi saya juga ikut gitu makanya. Saya kira itu Bapak sekalian, kalau yang peresmian saya kira ini resmi APBN, saya kira Bapak yang seharusnya menandatangani. Ini bukan dari Kementerian PUPR, tapi APBN, tapi berarti Bapak yang harus menandatangani, bukan sebagai Muhammadiyah, tapi sebagai Menteri Koordinator PMK. Mohon, please Pak, please. Saya kira itu ya Pak sekalian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bangun bersama ini bermanfaat adanya. Termasuk kami lagi yang mulai yang Universitas Muhammadiyah di Purwokerto. Itu jauh lebih besar daripada ini. Tapi itu juga sekali lagi itu perintah Bapak Presiden. Jadi apapun saya dedikasikan untuk Muhammadiyah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk IKN, saya kira karena ini tadi juga sebagai soccer boarding school Muhammadiyah ini, di sana sudah kita bangun untuk sepak bola TC, sepak bola PSSI dengan 8 lapangan, dengan 4 tower hunian untuk para trainee, sehingga insya Allah dari PSSI, kami bekerja sama dengan PSSI dan FIFA, membangun TC itu. Saya kira ini ada nanti, berarti dari sini bisa langsung ke sana, okay? Dari Muhammadiyah ke IKN. Sedangkan IKN sendiri Bapak sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko dan juga Bapak Presiden, ini pembangunan yang jangka panjang, tapi Alhamdulillah Bapak Presiden terpilih tidak hanya mensupport untuk keberlanjutannya, bahkan beliau mencanangkan untuk mempercepat. Yang tadinya 10-15 tahun, beliau ingin 5 tahun. Ini saya kira perlu kita dukung dan Alhamdulillah kita akan kerjakan itu. Sekarang ini kita sudah membangun di kawasan inti pusat pemerintahan. Pak Menko kemarin sudah memimpin rapat koordinasi untuk pengembangan sumber daya manusianya di IKN, sudah memakai ruangan Kemenko Marves yang sebetulnya itu harusnya saya duluan yang pakai, tapi tadi dipakai boleh duluan. Tapi insya Allah ada sawabnya untuk itu, gitu kan. Jadi sekarang sudah hampir selesai, mudah-mudahan September ini akan selesai untuk semua. Jadi setiap Menko itu ada 4 tower untuk sharing office kementerian yang berada di bawah koordinasinya pada saat ini. Tapi nanti tahun pemerintahan yang ke depan akan bertambah, mungkin yang kita dengar di medsos itu di berita akan bertambah anggota kabinetnya, itu kita manfaatkan yang 16 tower tersebut. Kemudian untuk Istana Negara, Istana Garuda sekarang Ibu Bapak sekalian, saya kira sudah banyak sekali informasinya. Juga prasarana lainnya untuk yang hotel, sudah ada hotel bintang 5 yang berdiri di sana, perumahan ASN, juga ASN TNI Polri dari 47 tower, ini beliau yang mengomandani, itu mungkin bulan ini akan selesai 12 tower, sehingga nanti September para Menko, Bapak Menko bisa merencanakan pemindahan ASN secara bertahap. Kalau Pak Menpan RB
itu mentahapkan 1.700 ASN yang akan dipindah ke sana. Bersamaan dengan mungkin mudah-mudahan niat Bapak Presiden untuk pindah ke sana bulan September ini setelah selesainya beroperasinya bandara. Bandara pada hari ini sudah 1.100 meter yang bisa didarati, yang kemarin minggu kemarin 1025 sudah bisa kita proving flight, jadi tidak hanya untuk tes landasan tapi juga jalur navigasinya karena dekat dengan Balikpapan dan Samarinda. Jadi nanti pada saatnya selesai 2200 jalur itu sudah declare ke internasional sehingga sudah bisa langsung beroperasi. Itu rencananya Pak Menhub. Kemudian saya kira kalau tadi yang dibilang yang juga sudah dibaca atau didengar dari beliau ini dari media bahwa pembangunan IKN ini memang benar-benar karya kita bersama. Okay? Dimulai dengan sayembara. Sayembara ini diikuti oleh sekitar 150 grup urban designer, urban design group. Kita dapatkan yang terbaik negara rimba Nusa, jadi Forest City atau Smart Forest City. Kalau saya sampaikan selama ini kesimpulannya, memang semuanya, ini saya kira di kalangan Muhammadiyah, semuanya dimulai dari niat. Kalau saya kelinian dengan Presiden di mobil gitu, mulanya hanya tinggal kami berdua saja itu Pak, untuk mencetuskan ini. Akhirnya beliau bilang, Bas, ini kita hanya dengan niat baik. Karena waktu kita monitor terus akhirnya, loh kok bisa gitu. Kita bikin sesuai dengan sayembara. Bahkan kemarin pemenang sayembaranya diam-diam dipanggil Bapak Presiden, ngecek apa yang saya sampaikan. Saya bilang, Pak, ini yang pemenangnya selalu kita ikutkan dalam implementasinya. Nah, beliau kan diam-diam tidak ngecek, manggil, ternyata beliau bilang, oke, Bas, ternyata benar bahwa Pak Sibarani sebagai pemenang sayembara, grupnya, tim leadernya, menyampaikan sudah lebih dari 80% hasil sayembara yang diimplementasikan di pembangunan ini. Jadi saya kira pertama dengan niat baik kita ditemukan oleh orang-orang yang memang ahlinya dan memang mau bekerja untuk kita. Kemudian desain, jadi kalau IKN itu pemimpin proyeknya Presiden, Menteri PUPR itu pengawas lapangan. That's the real, bukan hanya gimmick tapi itu realnya. Karena semua desain saya minta tanda tangan beliau. Jadi dari urban design, kemudian istana negara, istana di Garuda, interiornya. Nah, interior desainnya kan dari Pak Nyoman, itu juga dari sayembara kemudian dipilih Pak Nyoman, orang Bali, asli Indonesia. Pada saat ngisi dekor, itu pagi begini Bu Dirjen Cipta Karya ngajak saya meninjau mock-up desain interior istana. Jadi sudah 1:1 semua di Pendopo PU. Begitu saya lihat, wah madeg saya, ini bukan istana. Ini bukan istana. Jadi desain saya panggil, mana arsiteknya? Ibu-ibu gitu. Ibu, pengalamannya mendesain apa? Iya Pak, kami baru mendesain apartemen ini. Oh ya sudah, berarti cocok. Berarti ini bukan istana. Saya tendangi aja semua itu, bongkar saya bilang kan. Malamnya Pak Presiden telepon, Abbas itu kok desainnya kayak gitu. Iya Pak, tadi siang sudah saya bongkar semua Pak, itu ada mock-up-nya. Nah sekarang kami sedang mencari desainer, arsitek yang mendesain Kempinski Apurva Bali yang dipakai G20. Oh ya udah cocok kalau itu, tutup langsung. Dapat kami Pak desainernya Pak Rudi Dodo yang sekarang hasilnya ini. Landscape-nya pun kami di Likupang di Manado waktu meninjau
destinasi wisata. Di sana sedang membangun Hotel Marriott, belum jadi, tapi ambien lokasinya kok bagus. Saya tanya, siapa ini yang desain? Pak Yeye, Pak. Orangnya di mana sekarang? Ada di sini, Pak, dipanggil. Nah, itu yang dipakai sekarang untuk, jadi beliau sekarang di IKN untuk mendesain semua landscape. Jadi kita konsepnya adalah rewilding. Jadi kita meliarkan kembali hutan itu. Yang sekarang ini kan dia HTI, hutan tanaman industri dengan monoculture, eucalyptus, sehingga nggak ada faunanya di sana. Nah, sekarang sudah mulai rangkok sudah datang, blekok sudah datang di embung, jadi burung-burung besar sudah mulai datang karena kita tanam dengan tanaman-tanaman liar. Okay. Pak Doni Monardo almarhum itu membawa ke sana tidak kurang dari 50.000 pohon dibawa ke sana dari Cibubur, dan dia menugaskan 33 petaninya untuk merawat itu. Sekarang sudah kita tanam semua. Banyak lagi, ribuan lagi yang kita bawa dari seluruh Indonesia untuk meliarkan itu. Itu yang, nah, kemudian untuk air minum. Kami juga, saya di PU ini kan bangun kotanya belum punya pengalaman banyak. Kami bangun rusun pengalaman, bangun jalan pengalaman, jembatan pengalaman, okay. Talent tol apalagi lebih pengalaman 2000 km lebih. Tapi bangun kota kami belum punya pengalaman banyak. Dapat orang-orang yang memang sudah jagonya di situ. Jadi saya kira semuanya dengan niat baik. Air minum juga gitu. Saya pengen air minum yang lebih berkualitas, lebih baik dari air minum kemasan. Kami pengalaman bangun IPA, bangun nyambungkan IPA dan pipanya, tapi belum pengalaman mengoperasikan. Ini sopo ini. Dapat orang-orangnya, ada 30 tim yang membantu kami, free. Jadi semua hanya dengan niat baik. Jadi saya kira ini yang juga saya tinggalkan pada teman-teman di PU, karena selalu saya bilang saya tidak ingin meninggalkan PU dengan legacy rusun ini, enggak. Saya pengen PU ini organisasi yang kredibel, amanah, dengan orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Itu yang ingin saya tinggalkan. Makanya dengan niat baik inilah kami ingin bekerja. Sekali ini juga bagian kecil kami ini membantu. Saya khawatir membantu Muhammadiyah itu nguyai segoro, Pak. Jangan-jangan malah tersinggung gitu kan. Jadi kami hanya dengan meniat baik semua atas perintah kami laksanakan dengan sesungguhnya. Mudah-mudahan niat baik itu bisa kita terima dan menjadi barokah untuk kita semuanya. Saya kira itu Bapak sekalian yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau ada UMN, Universitas Muhammadiyah Nusantara, okay, dosen-dosennya kalau nggak mau pindah sana rugi. Orang anak muda, jadi IKN ini memang dibangun untuk generasi muda, bukan buat saya, bukan buat Pak Menko, bukan buat Pak Jokowi, bukan buat Pak Wali Kota, tapi ini untuk generasi muda ke depan. Oke, ini untuk kota masa depan. Di sini berapa ini? Apa indeks udaranya? Pasti lebih dari 50, mungkin lebih dari 150. Di IKN itu hanya 6, jadi sangat sehat, bersih. Kemarin saya Jumat, Sabtu, Minggu di sana memang agak mendung, gerimis, temperaturnya 24 derajat Celcius, dingin. Saya juga surprise itu. Anginnya semilir gitu, wah itu kalau saya anak muda pasti saya akan pindah pertama kali di sana. Jadi ini bukan promosi, tapi ini ngompori, gitu ya. Pindah sana, ya. Karena ini kota masa depan kita. Benar-benar ini bukan saya lamis-lambe gitu ya. Jadi kalau rugi betul kalau anak-anak muda ini mikir wah pindah ke sana ini. Tapi yang jelas IKN adalah kota masa depan. Ya. Benar-benar kota sehat, smart forest city. Okay? Ini kota untuk anak muda kita, untuk generasi muda kita ke depan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Menko PMK dan juga Bapak Men PUPR beserta undangan terbatas mohon berkenan untuk menuju pintu utama rumah susun mahasiswa untuk menandatangani batu prasasti dan gunting pita peresmian dan dilanjutkan dengan peninjauan rumah susun. Sesaat lagi akan kita saksikan penandatanganan batu prasasti peresmian rumah susun mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditandatangani oleh Menko PMK Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan gunting pita peresmian Rumah Susun Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang digunting langsung oleh Menko PMK dan Men PUPR. Hadirin kita hitung bersama. Kita hitung bersama 3, 2, 1. Silakan digunting Bapak Menko PMK dan Men PUPR. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, dengan demikian telah terlaksananya seluruh rangkaian peresmian rumah susun mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.